Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sering kasih Tuhan, Jemaat GSJ Peniel dan Anugerah Kemendung. Selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar Online. Hari ini hari Selasa, tanggal 13 Januari tahun 2026. Sudah tidak terasa lagi kita sudah berada di hari yang ke-13. Sungguh kasih karunia Tuhan menyertai kita di awal tahun ini, puji Tuhan. Bapak Ibu, perenungan kita pada pagi hari ini akan terambil dalam 2 Raja-Raja 17. 2 Raja-Raja 17 1 ayat 1 sampai 23. Bapak Ibu bisa mengikuti atau membaca secara keseluruhan dalam Alkitab masing-masing. Tapi saya akan merangkumkan kisah ini, kisah dari 2 Raja-Raja 17 1 sampai 23 ini. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, 2 Raja-Raja 17 1 sampai 23 ini mengisahkan tentang bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah Allah-Allah bangsa Kanaan, yaitu terjadi pada saat Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Hosea. Bapak Ibu, mereka meninggalkan jalan-jalan Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka menyembah Allah bangsa Kanaan. Bapak Ibu sekalian, mereka mengikuti adat istiadat bangsa Kanaan, dan pada akhirnya karena Tuhan murka akan bangsa Israel, akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa Israel ini menjadi tawanan. Dan pada ayat yang ke-6 bahwa pada tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Hala di tepi sungai Habor, yaitu sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Ya, mereka mengalami pembuangan ke Asyur. Ya, ini karena mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan menghalau mereka dari tanah perjanjian. Mereka tertawan dan dibuang di tanah Asyur. Bapak Ibu, keruntuhan kerajaan Israel ini, ya, keruntuhan kerajaan Israel ini dimulai dari bangsa Israel melupakan apa yang sudah Tuhan kerjakan di masa-masa yang lalu. Bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan. Nenek moyang mereka adalah bangsa yang hebat. Mereka adalah bangsa yang disertai Tuhan. Ketika mereka berada di dalam pembuangan di Mesir, atau mereka berada di dalam perbudakan di Mesir, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan mendengarkan doa mereka, sehingga Tuhan membawa bangsa Israel untuk kembali kepada tanah perjanjian. Tuhan sudah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, yang mereka berada dan mereka masuk di dalam tanah perjanjian. Tetapi ketika mereka berada di tanah perjanjian, mereka sudah menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Mereka lupa bahwa semua yang mereka peroleh itu adalah berkat daripada Tuhan, sehingga mereka bukan lebih dekat kepada Tuhan di dalam tanah perjanjian itu. Ketika mereka sudah menerima janji yang Tuhan berikan itu, bukan membawa mereka semakin dekat kepada Tuhan, tetapi membawa mereka semakin jauh daripada Tuhan. Mereka melupakan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bagi seseorang yang sudah melupakan kasih karunia Tuhan, dengan segera itu mereka akan memegang atau mereka akan menyembah Allah-Allah yang lain. Karena tidak ada di dalam kekristenan, di dalam Kristus, di dalam Yesus, dapat menyembah dua Allah. Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, tidak dapat menyembah dua Allah. Begitu kita melepaskan kasih karunia Tuhan, secepat itu kita akan memegang atau kita akan memegang dari dosa. Kalau kita melupakan kasih karunia Tuhan, maka dengan cepat maka kita akan berbalik kembali ke dalam kehidupan kita yang lama, yang sudah ditebus oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini pesan yang sangat jelas dari kisah ini, bahwa jangan sampai kita melupakan kasih karunia Tuhan dalam keadaan kita sudah berada di tanah perjanjian, dalam kita sudah berada di dalam keberkatan Tuhan, dalam keadaan kita damai sejahtera luar biasa, pemeliharaan Tuhan nyata. Ya, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dalam pengiringan kita bersama Tuhan, bagaimana kita sudah merasakan pertolongan Tuhan.
Jangan sekali-sekali kita melupakan bahwa semua itu karena kasih kemurahan Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan, kasih yang rela mati bagi kita. Jangan sampai kita melupakan kasih karunia Tuhan. Karena dengan secepat ketika kita melepaskan kasih karunia, dengan secepat itu kita langsung berbalik kepada kehidupan kita yang lama. Berbalik kepada dosa, kembali melakukan dosa. Oleh sebab itu, mari kita terus mengingat bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu sudah menebus setiap kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu sudah berkorban dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu sudah merelakan segala sesuatunya bagi kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Jangan seperti bangsa Israel, Bapak Ibu, ketika mereka sudah menikmati berkat Tuhan, mereka sudah berada di tanah perjanjian dengan segala pergumulannya. Mereka lupa akan kasih karunia Tuhan. Mereka lupa bahwa mereka sudah pernah ditolong Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah menuntun mereka menuju kepada tanah perjanjian itu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Hingga mereka meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah Allah-Allah orang bangsa-bangsa lain. Mereka menyembah Allah dari bangsa-bangsa Kanaan. Sehingga Tuhan murka dan mereka dihalau dari tanah perjanjian. Jangan sampai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan terhalau dari tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan. Kalau kita sudah berada di dalam tanah perjanjian kita penuh dengan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Kita mengalami segala pertolongan Tuhan. Kita berada di dalam perlindungan Tuhan. Jangan sampai kita melupakan kasih karunia Tuhan. Ya, kita harus mengingat terus. Karena kalau kita melupakan kasih karunia Tuhan, maka dengan secepat itu kita akan kembali kepada kehidupan kita yang lama. Kita akan berdosa. Kita akan menjadi pengkhianat di hadapan Tuhan. Kita akan mengkhianati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalaupun keadaan kita pada saat ini, ya kita sudah berada dalam perjanjian dan kita sudah meninggalkan Tuhan, kita sudah menikmati segala sesuatu yang baik, kita sudah menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa, tetapi kita melupakan kasih karunia Tuhan dan kita meninggalkan Tuhan. Pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada keadaan ini yang kita alami, ada keadaan ini yang jemaat alami. Bapak Ibu, bangsa Israel masih menerima kemurahan Tuhan. Di dalam ayat ke-13, Bapak Ibu, betapa kasihnya Tuhan kepada bangsa Israel, kepada kita. Ketika bangsa Israel meninggalkan Tuhan sekalipun, Tuhan tetap mengasihi. Ada bukti kasih yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kisah yang kita baca pada pagi hari ini. Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat yang 13. Ini bukti kasih Tuhan. Meskipun bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhan, tapi kasih Tuhan tetap ada. Ayat yang 13. Ya, Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantara semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantara hamba-hambaku para nabi. Kasihkan Tuhan, ketika bangsa Israel meninggalkan Tuhan, melupakan kasih karunia-Nya, mereka berbalik kepada kehidupan yang lama. Tuhan tetap memperingatkan, Tuhan tetap mengirim nabi-nabinya. Ya, di sini katakan dengan perantara semua nabi dan semua tukang pertilik, berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat. Tuhan tetap mengingatkan. Mungkin firman Tuhan pada pagi hari ini yang disampaikan Tuhan melalui Gemar Online ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seperti suara seorang nabi yang mengingatkan kehidupan kita. Berbaliklah kepada kehidupan kita yang baru. Kita harus kembali kepada Tuhan. Jangan kita kembali kepada Tuhan. Kita harus tetap mengingat kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, janganlah keraskan hati kita. Jangan seperti bangsa Israel. Agar apa? Agar kehidupan kita yang sudah berjalan menjauh daripada Tuhan. Ketika kita mendengar suara Tuhan, peringatan-peringatan dari hamba-hamba Tuhan, peringatan-peringatan melalui firman Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami. Mari kita segera berbalik kepada Tuhan. Kita bertobat kembali, kita berbalik kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kita tidak terhalau dari tanah perjanjian. Sehingga kehidupan kita kembali Tuhan mengasihi kita, menyatakan kasih-Nya melalui perjanjiannya, melalui firman-firman-Nya yang sudah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita.
Bapak Ibu, sangat dahsyat kalau kita melupakan kasih karunia Tuhan. Akibatnya adalah bahwa kita dihalau dari tanah perjanjian. Saya kira kita semua tidak mau mengalami kehidupan kita dihalau dari tanah perjanjian. Tapi bila kehidupan kita tetap berada di tanah perjanjian, tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, pada saat kita melupakan kasih karunia Tuhan, di saat itulah kita kembali ke dalam kehidupan kita yang lama. Kita kembali ke dalam kehidupan kita yang penuh dosa. Kita kembali kepada Mesir yang memperbudak kita. Kita kembali kepada dosa yang memperbudak kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita ingat terus bahwa Tuhan sudah rela mati dalam kehidupan kita. Jangan lupakan pengorbanan Tuhan. Jangan lupakan kasih karunia Tuhan. Karena pada saat kita melupakan kasih karunia Tuhan, maka kita akan kembali kepada kehidupan kita yang lama. Seperti bangsa Mesir. Seperti bangsa Israel. Ketika mereka sudah kembali keluar dari tanah Mesir, mereka berada di tanah perjanjian. Pada saat perjalanan kehidupan mereka dalam tanah perjanjian, mereka melupakan Tuhan. Mereka melupakan kasih karunia Tuhan. Pada zaman Hosea sebagai raja Israel, banyak bangsa Israel menyembah Allah-Allah lain, menyembah berhala-berhala orang Kanaan. Bapak Ibu, mengikuti adat istiadat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu mulai firman ini seperti seorang nabi yang memperingatkan bangsa Israel. Mari jangan sampai kita menegarkan tengkuk kita. Di sini dikatakan ayat selanjutnya ayat 13, tadi Tuhan memperingatkan kepada orang Israel, ayat 14, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya dan yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka. Juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkan kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan. Mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah pada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Bapak Ibu, di ayat yang ke-23, nah, jangan sampai terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ayat 22, demikian orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya. Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan terjadi dalam setiap kehidupan kita sampai kita dihalau Tuhan dari tanah perjanjian, dihalau Tuhan dari hadapan Tuhan, dari hadapannya. Jangan sampai terjadi. Karena begitu kita lepas daripada Tuhan, maka dengan secepat itu kehidupan kita kembali kepada kehidupan dosa dan kita layak menerima kebinasaan. Tapi kalau kita tetap pada saat ini tetap mengingat pengorbanan Tuhan, mengingat kasih karunia Tuhan, mengingat bahwa Tuhan sudah melepaskan kita dari perhambaan dosa, dari tanah Mesir, kita dibawa pada tanah perjanjian, maka kita akan terus berada di dalam tanah perjanjian. Kita terus dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Boleh menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Dan membuat kita berbalik kepada jalan-jalannya yang benar. Haleluya. Jangan mengikuti aturan dunia. Jangan mengikuti arah dunia. Tapi ikutilah perintah dan ketetapan yang Tuhan sudah janjikan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kasih karunia-Mu selama-lamanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang sudah Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Sungguh-sungguh dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bawa segenap kehidupan kami untuk terus mengingat segala kebaikan yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau sudah mati bagi kami. Engkau sudah membawa kami keluar dari perbudakan dosa. Kami mau menikmati tanah perjanjian. Kami mau menikmati Tuhan kebersamaan kami bersama Engkau.
Dan biarlah kebersamaan ini menjadi selama-lamanya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Agar kehidupan kami Tuhan terpelihara, kehidupan kami memperoleh sukacita, kebahagiaan di dalam Engkau. Kami memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami tidak mau seperti bangsa Israel yang melupakan kasih karunia-Mu, sehingga mereka menyembah kepada Tuhan berhala-berhala. Kami tidak mau ada berhala di hadapan Engkau. Kami tidak mau ada berhala antara kami dan Engkau. Tapi biarlah kami sungguh-sungguh murni di hadapan Engkau. Tidak ada penghalang apapun. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami sanjung tinggi. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini, siang hingga malam nanti. Biarlah kami semua berada di dalam kasih karunia-Mu. Di dalam perlindungan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Demikian perenungan Gemar Online pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk atensi dan perhatian Bapak Ibu semua. Bila apa yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Salam bergemar.